114011 dari program studi Tadris Biologi. Jadi di sini saya akan membuat jawaban UTS dari mata kuliah Studi Agama Kontemporer, dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Malik MPD. Menurut saya, radikalisme adalah pemahaman dan perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah atau mencapai tujuan demi menginginkan perubahan atau pembaharuan. Adapun tingkatan dari radikalisme ada 3, yaitu yang pertama takfiri, yang mana pada tingkatan ini adalah tingkatan yang paling ekstrim dalam konteks agama. Pada tingkatan ini, takfiri menganggap paham lain dalam satu agama sebagai sesat atau kafir, sehingga harus dimusuhi. Contohnya, mereka mungkin menganggap orang yang tidak menggunakan pakaian tertentu sebagai orang kafir. Kemudian yang kedua, ada jihadis. Tingkatan radikalisme ini melibatkan perilaku yang ekstrim seperti kekerasan, contohnya seperti membunuh orang lain yang tidak sepaham atau dianggap mengganggu tujuan mereka. Kemudian yang ketiga ada ideologis. Meskipun tingkatan ini kurang ekstrim dibandingkan takfiri dan jihadis, radikalisme ideologi ini masih berpotensi bahaya. Mereka memiliki paham tertentu yang dianggap paling benar dan menyalahkan paham yang dianut oleh orang lain. Bahkan paham nasional seperti Pancasila pun mereka anggap itu sesat. Jadi di setiap agama itu terdapat radikalisme, yang mana contoh agamanya seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Nah, pada Islam contohnya seperti ISIS, yang mana gerakan ini mengklaim bahwa Islam tetapi melakukan tindakan teror yang merugikan banyak orang, termasuk umat Islam sendiri. Kemudian pada agama Kristen, contohnya itu pada pendidikan agama, yang mana kesalahan dalam pengajaran agama Kristen dapat menyebabkan pemahaman yang salah dan mendukung radikalisme. Kemudian pada agama Buddha, di Myanmar ada kelompok Buddha yang melakukan kekerasan terhadap komunitas Muslim Rohingya, yang mana mengklaim bahwa mereka melindungi identitas budaya dan agama mereka. Adapun faktor-faktor orang memiliki pemikiran yang radikal, adapun penyebab orang memiliki pemikiran yang radikal yaitu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor pemikiran, yang mana pemikiran yang ekstrim seringkali menyebabkan orang menjadi berpikir radikal, sehingga individu yang percaya bahwa perubahan sosial dan politik harus dilakukan dengan cara kekerasan. Kemudian dikarenakan faktor sosial, lingkungan sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk menerima ideologi radikal. Ketika individu berada dalam komunitas yang sempit dan mudah terpengaruh, maka mereka akan lebih rentan terhadap paham radikal. Kemudian dikarenakan faktor psikologis, masalah psikologis seperti iri, benci, atau dendam terhadap seseorang itu dapat mendorong individu menuju ke pemikiran yang radikal. Kemudian yang terakhir, dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk seringkali menjadi pemicu munculnya radikalisme, karena ketidakpuasan terhadap ekonomi dapat mendorong seseorang untuk mencari solusi melalui cara-cara yang ekstrim. Menurut saya, komunisme itu adalah salah satu ideologi atau pemahaman politik yang dianut oleh suatu negara. Selain itu,
Komunisme dapat diartikan sebagai suatu ideologi atau pemahaman politik yang berorientasi kepada masyarakat tanpa kelas. Adapun sisi positif dari ideologi komunis yaitu kesetaraan sosial, yang mana komunisme ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana semua individu diperlakukan dengan sama. Kemudian juga stabilitas ekonomi, yang mana pemerintah mengatur ekonomi secara terpusat yang dapat mencegah krisis ekonomi dan kelaparan terhadap masyarakat. Kemudian juga pengurangan dalam pengangguran. Dengan pengaturan yang ketat terhadap pasar tenaga kerja, pemerintah dapat mengontrol angka pengangguran dan inflasi serta menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Adapun sisi negatif dari ideologi komunis ini yaitu penindasan terhadap kebebasan individu, yang mana di negara komunis ini individu seringkali kehilangan kebebasan pribadi karena semua aspek kehidupan mereka diatur oleh pemerintah. Kemudian kekurangan motivasi individu karena tidak ada kepemilikan pribadi dan semua hasil kerja dianggap milik bersama, jadi individu mungkin kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras lagi. Kemudian yang terakhir sebagai monopoli kekuasaan, yang mana di dalam sistem komunis ini hanya ada satu partai politik yang berkuasa, yaitu Partai Komunis. Ini menghilangkan pilihan politik bagi rakyat dan seringkali mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Adapun pandangan Islam terkait modernisasi atau globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu rasionalisasi. Modernisasi dalam Islam sering diasosiasi dengan rasionalisasi, yaitu usaha untuk menindaklanjuti setiap perilaku dengan analisis logika dan pertimbangan akal. Kemudian toleransi terhadap perubahan, yang mana umat Islam percaya bahwa perubahan-perubahan yang dialami dalam era modern dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam jika dilakukan dengan benar. Contohnya nilai-nilai seperti kerja keras, penghargaan waktu, profesional, dan demokrasi sudah ada dalam ajaran Islam sebelum di era modern. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang modernisasi dan globalisasi adalah untuk mengintegrasikan perubahan-perubahan modern dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi dengan tetap menjaga integritas dan keaslian ajaran agama tersebut. Jadi sekularisme adalah prinsip yang menekankan pemisahan antara agama dengan urusan publik termasuk politik dan negara. Dalam konteks ini, sekularisme berfungsi untuk menciptakan netralitas dalam isu-isu agama, sehingga tidak ada satu agama pun yang mendominasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kemudian saya mendukung formalisasi syariat Islam di Indonesia. Alasannya, meskipun saya mendukung prinsip-prinsip sekuler yang menjadi pemisah antara urusan manusia dan Tuhan, akan tetapi implementasi spesifik formalisasi syariat Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi sosiopolitis dan budaya sendiri. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan minoritas dilindungi serta negara tetap bersikap netral dalam urusan
kepercayaan penduduknya. Kata liberal berasal dari bahasa Latin yaitu bebas, yang mana liberalisme ini adalah sebuah ideologi politis, filosofis, dan moral yang berdasarkan kebebasan seseorang. Adapun contoh dari liberalisme adalah misalkan pada kebebasan di masyarakat, yang mana masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan pendapat serta kebebasan untuk berkumpul serta berpolitik. Kemudian pada beragama, yang mana kita itu dibebaskan untuk menganut agama yang kita yakini. Jadi kita bebas untuk menganut apa saja agama yang kita percaya atau yakini tanpa paksaan dari seseorang. Kemudian keberadaan pemilu, yang mana di sini kita bebas untuk memilih pemimpin yang kita percaya. Jadi itu tadi adalah jawaban dari ujian tengah semester studi agama kontemporer yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.